bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Alaman aftara syai'an, bagi siapapun yang berbuka biarpun sehari, syai'an itu paling sedikit, yang puasa adalah sehari min Ramadannya di bulan Ramadan li ghairi udhrin, tanpa adanya uzur. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man aftara yauman min Ramadana, barang siapa yang berbuka sehari di bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin, tanpa adanya rukhsah, alasan, tanpa sebab yang dibenarkan, wala maradin, dan juga bukan karena sakit, lam yaqdi anhu, maka orang tersebut tidak akan mampu mengqadha'nya, artinya tidak ada gantinya. Shaumud dahri, biarpun dia puasa sepanjang hidupnya, kullihi, semuanya. Wa in somahu, biarpun dia berusaha untuk berpuasa, dia akan kehilangan, bagi siapapun yang berbuka sehari saja di bulan Ramadan tanpa udzur, tanpa sebab yang diperkenankan, maka dia akan kehilangan, pertama, dosa besar, dan dosa sangat besar, minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Kemudian di samping dosa besar, dia akan kehilangan sesuatu yang dia tidak bisa menambalnya lagi. Tidak bisa diganti dengan amal apapun. Kalaupun seandainya ia akan berpuasa seumur hidup pun, kebaikan yang telah hilang bersama pelanggarannya itu tidak bisa dikembalikan. Rawah ashabus sunan wal lafdhu li Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh ashabus sunan dan lafadznya adalah Tirmidzi. Wa an Abi Umamah al-Bahili, diriwayatkan dari Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa berikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Yaqulu, bercerita, bainama ana naimun, suatu ketika dalam keadaan aku tidur, atani rajulani, datang dua orang laki-laki. Ini bukan mimpi, tidak ada mimpi bagi Nabi, mimpi Nabi adalah hak. Dalam keadaan Nabi tidur, datang dua orang laki-laki. Fa akhadha bidub'ayya, lalu orang itu memapahku, mengambil tanganku kiri kanan, dipapah dengan diambil lengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataya bi jabalan wa'ran, sehingga sampai membawaku ke gunung yang terjal, gunung yang susah untuk didaki. Faqala, kemudian dua malaikat itu berkata, is'ad, naiklah wahai Muhammad. Faqultu inni la utiquhu, enggak bisa, ini susah. Faqala, lalu dua malaikat itu berkata, inna sanusahhiluhu lak, aku akan permudah untukmu, maksudnya aku bantu. Sa'idtu, kemudian aku naik. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabali, sampai aku di atas gunung yang datar. Idza bi aswatin syadidatin, aku mendengar suara yang sangat keras. Faqultu, lalu aku bertanya, ma hadhil aswatu, suara apa ini wahai malaikat? Qalu hadza wa'u ahlin nar, inilah raungannya penghuni ahli neraka. Raungannya penghuni ahli neraka yang tersiksa. Famantalaqha bi, akhirnya berjalanlah aku dengan malaikat itu. Fa idza ana biqaumin mu'allakina bi araqibihim, akhirnya aku ketemu dengan orang yang diikat, bergantungan bi araqibihim, dengan kakinya.
dibalik, kepalanya di bawah. Digantung dengan kakinya. Musyaqqaqatan ashdaquhum. Mulutnya itu robek-robek. Tashilu ashdaquhum dama. Tasilu ashdaquhum dama. Mengalir dari tulang-tulang yang ada di kiri kanan mulutnya ini dari geraham-gerahamnya, dari tulang-tulangnya ini, tulang yang ada di mulutnya itu, yang robek-robek tadi itu, mengalir darah. Kemudian Nabi bertanya, "Qultu man haula?" Siapakah mereka itu, wahai malaikat? Qala, malaikat menjawab, "Alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim." Yang berbuka sebelum waktunya. Al-hadits rawahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban di dalam kitab sahih beliau. Ini adalah kisah orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa adanya uzur. Dosanya besar. Mengerikan. Hukumannya adalah digantung kakinya. Mengucur darah dari mulutnya. Menjerit-jerit dia. Dikatakan dia itu berpuasa, tapi buru-buru bukanya. Bayangkan. Puasa tapi buru-buru. Bagaimana jika orang dari awalnya tidak mau berpuasa? Naudzubillah. Akan kehilangan keutamaan bulan puasa yang tidak bisa ditambal, tidak bisa diganti. Kalaupun seandainya ia puasa sepanjang masa. Dikatakan minal kabair. Kita lanjutkan wa an bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas, semoga Allah senantiasa ridho kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas dan ayahanda beliau Sayyidina Abbas. Qala Hamad bin Zaid berkata, la a'lamuhu illa qad rafa'ahu ila nabi. Aku tidak melihat cerita ini kecuali memang diangkat dari Nabi. Maksudnya ini berita dari Nabi. Bukan ceritanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tapi ini diambil dari baginda Nabi SAW. Qala Sayyidina Abdullah bin Abbas bercerita. Oral Islami pengikat Islam. Islam itu seperti ikatan. Jika ikatan ini terurai, runtuhlah agama itu. Digambarkan Islam itu ada sesuatu di dalamnya yang diikat. Ikatan Islam wa qawaidud dini dan pondasi-pondasi agama itu thalathatun 3. Alaihinna atas 3 itulah ususul Islam, dasar-dasar Islam itu dibangun. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun. Kalau ada orang meninggalkan salah satu dari 3 itu karena pengingkaran, tidak percaya itu adalah dari agama, maka kafirun dia seorang, menjadi kafir, halalud dammi, darahnya halal. Apa 3 pondasi agama tersebut? Syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang meninggalkan syahadat, enggak mengakui sebagai rukun Islam, maka ketahuilah dia adalah orang yang kafir. Wassalatul maktubati, dan salat 5 waktu kewajiban. Barang siapa yang mengingkarinya maka kafir, halal darahnya. Wasaumu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan adalah rukun Islam. Ini satu riwayat. Riwayat lain ada bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam dibangun atas dasar 5. Ketambahan zakat sama haji. Ini 3, maksudnya Ramadan, puasa masuk di dalamnya. Dan kita sudah pernah membaca di hadis pertama tentang bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas dasar 5. Sudah pernah kita baca di permulaan kitab ini. Rawu Abu Ya'la bi isnadin hasan wa fi riwayatin, Abu Ya'la meriwayatkan, man taraka minhunna wahidatan, barang siapa meninggalkan 1 dari 3 tersebut, meninggalkan 1 dari 3 tersebut, fa billahi kafir, maka dia digolong sebagai orang kafir.
La yuqbalu minhu sorfun wala adlun. Yang tidak akan bisa diterima darinya fardu atau sunnah. Amal kecil gede nggak diterima. Waqad halla damuhu wa maluhu, maka hartanya pun halal diambil dan darahnya pun halal dialirkan. Para ulama membaca hadis ini disambungkan dengan hadis yang lainnya tentunya. Tidak serta-merta mengatakan lalu kafir kemudian dibunuh begitu. Ada cara-cara bagaimana memahami hadis. Yang jelas dari sini adalah ancaman besar bagi siapapun yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Cuman hukuman bagi siapapun meninggalkan puasa bulan Ramadan, apakah betul dihukumi kafir? Baik, kita kembali kepada rukun Islam. Yang mengingkari syahadat jelas dia adalah keluar dari wilayah iman. Salat, lihat, yang mengingkari salat sama keluar dari wilayah iman. Tapi orang yang meninggalkan salat, orang yang tidak melakukan salat tapi masih meyakini kalau salat itu wajib, menurut jumhur ulama. Jumhur ulama ahli sunnati wal jamaati. Dari madhab Imam Syafi'i, madhab Hanafi, dan madhab Maliki, selagi dia masih meyakini bahwasanya sholat itu wajib, maka orang tersebut masih dianggap Islam, cuman hukumannya adalah dipenggal lehernya. Dan setelah dipenggal lehernya tentunya disuruh tobat, bukan langsung main penggal leher begitu, bukan. Diingatkan suruh bertobat. Kalau dia tidak mau, maka dipenggal lehernya dan dia masih dihukum, masih dikubur di tempatnya kaum muslimin, karena dia masih dianggap sebagai seorang muslim dan mukmin. Tapi menurut madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal, orang yang meninggalkan sholat malas-malasan tadi, biarpun dia masih meyakini sholat itu wajib, maka dipenggal dan dianggap sebagai seorang yang murtad, keluar dari iman, dan setelah itu tidak boleh dikubur di tempatnya kaum muslimin. Ini sholat. Kemudian zakat, yang meninggalkan zakat, yang tidak mau membayar zakat, ini pernah diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq memerangi orang yang meninggalkan zakat dianggap sebagai murtad. Sampai Sayyidina Abu Bakar berkata, "La mana'uni iqalan." Kalau seandainya mereka menghalangiku, tidak membayar seberapapun yang pernah dibayarkan badan zaman Sayyidina Rasulullah, maka akan aku perangi. Sebagian ulama mengatakan yang tidak membayar zakat lalu mengatakan zakat ini masih wajib, maka kebanyakan ulama mengatakan tetap ini adalah beriman tapi dosanya besar, tidak membayar zakat. Tapi yang mengatakan zakat tidak wajib, maka murtadlah dia. Dia dipenggal lehernya dan tidak boleh dikubur bersama kaum muslimin. Ini masalah zakat. Kemudian setelah itulah, ini yang diperangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah mereka tidak mau mengatakan zakat wajib. Sementara zakat sudah jangan jelas kewajibannya, tapi mereka mengingkari wajibnya zakat, maka diperangilah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang murtad. Puasa sama. Menurut para ulama, orang yang meninggalkan puasa, asalkan dia masih meyakini puasa itu wajib, meninggalkan puasa, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar, tapi dia masih dianggap sebagai orang yang beriman. Dia masih dianggap sebagai orang yang mukmin. Kalau mati hari itu masih disolati, karena dikubur di tempatnya kaum muslim, tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dan takutlah kepada Allah. Ini adalah masalah puasa. Jadi, adapun masalah riwayat hadis ini dijelaskan oleh para ulama dengan hadis yang lain, dikatakan kafir keluar dari iman dan halal darahnya dan hartanya bisa diambil, itu kalau dia meyakini bahwasanya puasa itu tidak wajib. Yang mengatakan puasa tidak wajib, maka halal darahnya dan hartanya pun halal. Karena dia adalah orang yang murtad keluar dari iman. Tapi kalau orang tersebut masih meyakini bahwasanya puasa itu adalah wajib, maka dia kemudian meninggalkan puasa tanpa ada uzur, maka hukumnya dosa besar. Dan dia wajib mengqadha'nya. Dia wajib mengqadha'nya. Dan wajibnya bagi dia hanya qadha' saja, qadha' sehari. Cuman dosanya yang nggak bisa dibayari. Kalaupun seandainya dia bayar dengan puasa, seumur hidup nggak akan kebayar. Seumur hidup nggak akan kebayar. Tapi dia tetap wajib mengqadha'nya. Kalau dia berbuka sehari, dibayar sehari. Dan tidak ada denda selain daripada mengqadha' di dalam jumhur ulama. Kecuali di saat menggauli istrinya di bulan Ramadan, maka dia kena denda, yaitu kafarah jima,
kafarah menggoli, dan insya Allah akan dibahas pada hadis berikutnya. Selain daripada berhubungan suami istri, maka seorang yang meninggalkan puasa kena hukum, yaitu dia harus mengqadha saja. Dan hukumannya nanti, na'udzubillah, hukumannya di akhirat tadi akan digantung kakinya di atas, mengalir darah, kemudian dia akan menceraung-raung di dalam api neraka, na'udzubillah. Tapi tidak ada denda lain di dunia kecuali itu. Kecuali menurut mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, kalau orang berbuka tanpa alasan, dia kena denda, kena kafarah, mereka akan budak dan yang lainnya. Kalau kafarah jima nanti jelas. Mereka akan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu adalah membayar 60 mud untuk kaum fakir miskin. Ini akan dibahas insya Allah dalam hadis berikutnya. Kembali kita kepada begitu besarnya dosa orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Maka ayo semuanya koreksi diri. Dan ayo kita kembali kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Jangan sombong dengan dosa-dosa. Kalau kita pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan, tinggal bertobat saja. Tidak usah kita menuruti kesombongan kita. Semakin keras hati kita, semakin jauh dari Allah. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Maka kami seru siapapun yang ada di pasar-pasar sana, yang di sawah-sawah sana. Jika Anda sering atau pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan, takutlah kepada Allah. Mumpung masih ada nyawa di kandung badan Anda, segeralah minta ampun kepada Allah dan berniatlah untuk mengqadha dan berniatlah untuk terus berpuasa di bulan Ramadan. Itu yang terpenting. Tidak perlu kita membela kesalahan kita, apalagi dengan kesombongan. Siksa Allah sangat pedih di akhirat. Enggak ada yang bisa menolong kita kecuali amal kita. Dan semua dosa yang belum diampuni oleh Allah saat kita berada di dunia, maka akan tampak dosa itu di bermacam-macam tempat. Termasuk mulai di alam barzah, tampak di padang mahsyar, tampak di Shiratal Mustaqim, tampak kecebur ke neraka jahanam, lebih jelas lagi. Itu hukuman bagi orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Tanpa udzur. Nah, sekarang yang perlu kita hadirkan di sini. Anda harus tahu udzur. Barangkali Anda bukan orang dosa sebetulnya. Cuman karena Anda ngerti ilmunya, maka hati Anda semakin keras. Sebab begini, kalau ada orang meninggalkan puasa, dia tidak mengerti sebetulnya dia boleh berbuka puasa. Cuman dia tidak mengerti, jadi menganggap puasa adalah wajib. Kemudian menganggap puasa wajib, kemudian setelah itu dia melanggar, berarti dia mengeraskan hatinya. Melanggar Allah. Maka perlu juga kita tunjukkan kepada siapapun agar tahu mana itu yang menjadikan orang boleh berbuka puasa. Dalam fikih praktis, bisa dicari, ini fikih praktis ini. Ada 9 orang yang boleh berbuka puasa. Selagi Anda bukan dari 9 orang yang disebutkan di sini, maka Anda wajib berpuasa. Kalau Anda tidak berpuasa, ancamannya neraka tadi. Siapakah oleh orang yang boleh berbuka puasa? Artinya tidak wajib berpuasa. Ini fikih praktis 9 orang. Yang pertama adalah anak kecil, yang kedua adalah orang gila. Anak kecil dan orang gila. Dan mohon dihafal, kan sengaja kami susun dengan cara yang mudah, menghafalnya pun gampang. Keluar dari majelis hafal 9. Anak kecil dengan orang gila kami jajar. Sebab orang gila dengan anak kecil sama, anak kecil belum berakal. Sampai kapan anak kecil wajib berpuasa? Sampai balik. Sampai anak tersebut usia balik. Selagi anak itu belum usia balik adalah anak mencapai usia 9 tahun lalu keluar mani, laki-laki. Kalau tidak keluar mani usia 9 tahun, ditunggu sampai 12, 10, 11, 12, sampai 15 tahun. Kalau 15 tahun pasti dia sudah balik biarpun tidak keluar mani. Kalau wanita adalah sama keluar mani plus haid usia 9 tahun. Maka sebelum dia keluar mani dan sebelum haid, maka dia belum dianggap sebagai seorang yang balik, baginya adalah tidak wajib berpuasa. Tapi ingat, biarpun mereka tidak wajib berpuasa, anak-anak yang belum balik tadi umur 7, 8, 9, 10, kalau belum balik, belum keluar mani, belum haid, maka biarpun dia tidak wajib puasa, maka wajib bagi orang tua ataupun yang mengurusinya untuk mengajarinya berpuasa. Dan jika orang tua tidak mengajari anaknya di saat mencapai umur 7 tahun sudah mulai diajak berpuasa. 7 tahun sudah mulai diajari berpuasa. Umur 7 tahun diajari ibadah semuanya. Cuman kalau selagi 7 tahun, maka ya suka-suka. Jangan dipaksa, tapi dihimbau. Termasuk sholat. Muru auladakum bisolati inda sab'in, perintahkan anakmu untuk melakukan sholat di saat umur 7 tahun. Maka bagi orang tua yang tidak mengajari anaknya sholat umur 7 tahun, yang tidak mengajari puasa anaknya umur 7 tahun, yang tidak mengajari meninggalkan keharaman di saat umur 7 tahun,
yang tidak mengajari pakai kerudung di saat umur 7 tahun, maka orang tuanya dosa. Cuman bedanya, kalau anak umur 7 tahun kadang-kadang sholatnya adalah dorong-dorongan, toleh sana, toleh sini. Memang namanya belajar. Puasanya pun yang penting ajari puasa. Biarpun ternyata jam 12 siang pengen sahur lagi. Namanya anak kecil. Boleh saja, tapi jangan dibiarkan anaknya mulai pagi makan sebebasnya, Anda dosa. Anda telah tidak mendidik anak-anak Anda. Mulai kecil diajarkan. Mungkin sahur malam dibangunin susah, bangun pagi, memang umurnya 7 tahun, dia belum wajib puasa. Tapi ajari dia untuk kenal keutamaan puasa. Sahur, biarpun sahurnya jam 7 pagi. Tapi memang tidak ada puasa bagi dia. Akan tapi itu namanya pendidikan, agar dia ngerti. Kemudian di saat dia berbuka di siang hari pun harus kita bawa ke tempat yang tersembunyi agar tidak mengganggu kakaknya atau adiknya atau saudaranya yang lain. Karena memang dia pada dasarnya belum wajib puasa, tapi orang tua wajib ngajari puasa, wajib ngajari sholat, wajib ngajari pakai kerudung, biarpun kadang-kadang lepas pakai namanya anak kecil. Beda kalau ibunya sudah gede. Ini anak kecil. Anak kecil wajib kita ajari. Dan kadang orang salah paham di dalam hal ini. Menutup aurat pun sudah kita ajari anak kita di saat umur 7 tahun. Biarpun tidak sempurna. Namanya anak kecil. Sebab kalaupun dibuka, dia secara pribadi tidak dosa. Tapi kita yang membiarkannya berdosa. Banyak orang salah paham di dalam hal ini. Katanya mentang-mentang belum balik, makanya nggak apa-apa, bajunya apa saja. Ada seorang ustadz, semoga Allah mengampuninya, datang ke sini membawa anaknya umur 10-11 tahun. Pakai rok pendek, pakai baju ini semua. Akhirnya tanya, Ustaz, umur berapa Ustaz? Rupanya dia paham dengan pertanyaan kami. Dia langsung menjawab dengan bahasa fikih yang ia pahami. Oh, ini belum haid kok anak saya. Dia tahu, takut saya tegur katanya. Belum haid. Belum haid. Memang kalau belum haid tidak diajari pakai kerudung. Kasihan. Sudah 11 tahun, sudah gede. Hampir sama dengan ibunya tingginya. Dia salah paham. Biarpun belum haid dan belum keluar mani, tapi kan sudah umur 7 tahun ke atas. Tapi hendaknya kita latih dia untuk menutup auratnya dia. Maka wajib bagi orang tua. Kalau orang masih belum bisa paham makna wajib di sini, wajib bagi orang tua, bagi anak, tidak. Dan memang seorang anak yang belum balik, dia tidak punya dosa. Tapi orang tuanya yang membiarkan dia melakukan kesalahan, dia berdosa. Dan hanya orang tua yang gila saja yang membiarkan anaknya berdosa melakukan kesalahan. Coba, apakah mentang-mentang anak kecilnya itu belum dosa, umur 7 tahun, 8 tahun, nak kamu belum balik, nak, amalmu belum dicatat, nak, dosamu belum dihitung, nak. Kalau begitu, nak, mumpung kamu belum gede, nak, nyuri yang banyak, nak. Ada enggak gitu? Kan enggak dosa dia, enggak ada begitu. Atau nak, kamu zina bebas, nak, mabuk juga bebas, karena kamu belum balik. Ada tidak? Hanya orang tua gila yang semacam ini. Di dalam keharaman sama dengan kewajiban. Cuman permasalahannya salah paham di sini. Kewajiban juga sama, keharaman juga sama. Kalau ada anak biarkan umur 8 tahun, kenapa anakmu berzina? Dia belum balik. Ada? Ya gila orang tuanya. Sama, kewajiban pun demikian. Cuman bedanya, kalau kewajiban, kan masih belum sempurna. Pakai kerudung kadang dibuka, ditutup, namanya anak kecil. Baik. Untuk belajar, sampai ini kita persiapkan di saat nanti balik. Baik. Yang pertama anak kecil, yang kedua orang gila. Orang gila tidak wajib berpuasa dan tidak berdosa di saat tidak berpuasa. Maka enak menjadi orang gila. Kalau Anda ingin tidak berpuasa dan tanpa dosa, cukuplah Anda menjadi orang orang gila. Yang ketiga dan keempat. Yang ketiga adalah orang sakit, yang keempat orang tua. Orang sakit tidak wajib berpuasa, asalkan sakit yang betul memberatkan dia untuk berpuasa. Jika sakitnya itu akan menjadikan kalau berpuasa itu menjadi lambat sembuhnya, semakin parah sakitnya, atau bahkan menjadi sebab kematian, maka puasa tidak wajib. Bahkan haram puasa kalau ternyata puasanya menjadikan sebab dia mati. Indahnya Islam. Orang sakit tapi sakit yang menjadikan dia berat. Menurut siapa? Membahayakan. Menurut siapa? Menurut dua orang. Yang pertama menurut dirinya sendiri, pengalaman dirinya. Kalau sakit, dia tuh misalnya langsung muyang-muyang, kalau puasa langsung jatuh pingsan, ketebak-ketebuk. Atau yang kedua menurut dokter yang bisa dipercaya. Dokter yang bisa dipercaya. Dia ngerti penyakit tersebut. Jadi omongan Buya Yahya nggak berlaku. Karena bukan dokter dan bukan Anda. Jadi omongan Anda sendiri, pengalaman sama dokter. Kalau saya ngomong buka saja, ya nggak sah. Paling saya hanya ngomong, kalau sakitmu betul berat menurutmu, menjadikan kamu puasa berat, penyakitmu semakin tambah, kamu boleh berbuka puasa. Tapi yang ngukur dirimu sendiri, bukan saya. Dokter baru boleh. Dokter mengatakan setelah melihat penyakitnya, aduh ibu, mohon jangan puasa dulu bu ya.
bahaya, wajib didengar. Nggak usah puasa. Orang sakit. Yang keempat adalah orang tua. Orang tua dengan orang sakit kurang lebih. Sebab orang tua rata-rata ya kayak sakit. Biarpun sempurna anggota tubuhnya, jalan, mulai berjalan, mulai semuanya ada tubuhnya. Maka orang tua, kalau Anda punya kakek nenek yang sudah sepuh, jangan dipaksa untuk berpuasa. Cuman karena biasanya beliau adalah orang yang sangat kuat imannya, tapi sedikit ilmunya, takut mati dalam keadaan bermaksiat, sehingga memaksa berpuasa. Sak mantunya, sak anaknya pun juga sama-sama nggak pernah ngaji, sehingga betul, iya mbah, jangan sampai mati nanti maksiat puasa. Akhirnya gara-gara puasa cepat mati, nggak punya ilmu. Jangan suruh puasa itu, karena sudah sepuh dia. Suruh makan yang enak, diganti dengan zikir, karena memang puasa baginya berat. Ini perlu ilmu. Jadi kalau memang orang tua, ukuran tua ini nggak penting urusan umur berapa. Kadang-kadang orang umurnya 50 tahun sudah kayak orang tua. Kenapa? Banyak penyakit badannya. Ada. Jadi yang jelas, kalau ada orang sudah usia tua, kemudian setelah itu puasa baginya berat, maka boleh baginya untuk berbuka puasa. 4 ya, anak kecil, orang gila, mirip-mirip. Orang sakit, orang tua. 4. Gak mudah dihafal. 5, 6, haid dan nifas. Orang haid wajib puasa atau tidak? Ibu? Gak wajib puasa, boleh buka kan? Orang nifas, ibu puasa kalau nifas? Sudah mudah dihafal. 5, 6 ya. 7, 8 adalah orang hamil dan orang menyusui. Orang hamil dan satu paket, satu pasang. Orang hamil dan menyusui. Orang hamil boleh berbuka. Orang menyusui boleh berbuka puasa. Untuk menyusui bayi. Orang hamil boleh berbuka puasa. Di saat dia merasa, aduh kalau dengan aku berpuasa ini perutku tuh kayak lapar, perih. Atau bayinya takut lemah. Atau menyusui. Bahkan bukan menyusui bayinya sendiri, menyusui bayinya orang pun sama. Gara-gara menyusui bayinya orang, lalu kita menjadi lapar, perempuan menjadi lapar, boleh berbuka puasa. Jangankan menyusui bayinya orang, menyusui kambing. Harus ilmu diperluas lagi. Ada seorang ibu punya kambing, betina, hamil, punya anak 5, mati induknya. Kambingnya bingung, mau dikasih apa? Kasih air ya nggak bisa, nggak ada vitaminnya. Akhirnya, saya punya susu. Gara-gara nyusui kambingnya, tatanya menjadi dia lapar. Maka boleh berbuka gara-gara nyusui kambing. Ini sebagai ini ya tidak, kalau ya mungkin kejadian kita tidak ngerti, kalau ada orang nyusu sama kambing nyusu sama orang, mungkin saya bolak-balik karena mungkin semuanya itu. Yang perlu kami tampakkan di sini kemudahan dalam syariat Islam. Dan mungkin ada orang 40 tahun nggak pernah puasa, tapi dia ahli surga tuh, nggak sempat puasa karena suaminya baik betul, sehingga apa? Ini istri dibikin tidak puasa terus. Pokoknya istriku nggak puasa 40 tahun. Karena apa? Hamil, nyusui 2 tahun, hamil lagi, nyusui 2 tahun, hamil lagi, nyusui 2 tahun. Terus anaknya 10. Kali 3. Masya Allah. Dan tidak dosa dia. Nggak dosa dia. Seorang hamil tidak berpuasa, tidak dosa. Seorang menyusui tidak puasa, tidak dosa. Harus ditunjukkan kepada mereka. Cuman kalau dia mau berpuasa, ya sah-sah saja. Dengan catatan tidak membahayakan dirinya dan tidak membahayakan janinnya. Yang ke-9 adalah orang bepergian. Kalau Anda bepergian jauh dengan tujuan mencapai 84 km lebih tujuannya, dan Anda keluar dari rumah Anda adalah sudah sebelum fajar, sebelum subuh, Anda pengen ke Semarang. Dari sini ke Semarang 260 kilometer. 260 km dari Cirebon Semarang. Berarti lebih dari 80. Tujuan Anda adalah Semarang, jauh. Anda keluar dari rumah ini sebelum subuh. Dari tempat ini sebelum subuh. Berarti subuh Anda sudah di keluar tapal batas kota Anda. Kalau Anda sudah keluar dari tapal batas, berarti Anda sudah keluar waktu itu. Berarti Anda di Tegal sudah keluar dari Cirebon, sudah boleh berbuka. Dan boleh. Tapi kalau ada orang yang berpuasa, ya sah-sah saja berpuasa. Dan lebih bagus berpuasa kalau memang perjalanannya nyaman. Tapi kalau baginya bepergian adalah berat, boleh berbuka. Ini harus sampaikan ilmu ini. Saya jadi sopir bus setiap hari bagaimana? Setiap hari musafir dong. Anda boleh berbuka dengan catatan Anda punya hari untuk mengkodok. Kalau full 12 bulan dia jadi sopir, nggak boleh berbuka. Tapi ada, cuti saja 2 bulan. Anda boleh berbuka puasa, tapi giliran cuti, di rumah sama istri, jangan asik-asik, rumah istri, suruh puasa dia.
Cuman kalau dia berpuasa, ya sah saja. Apalagi nyopir, sopir bis, mungkin di dalam bis adalah juga dingin, full AC. Bahkan mungkin dengan konsentrasi dia nyopir malah lupa namanya lapar, berpuasalah. Cuman haknya dia, orang yang selalu dalam bepergian, haknya dia untuk berbuka. Harus disampaikan yang demikian ini. Cuman cara berbukanya juga yang benar dong. Jangan makan nongkrong di pinggir jalan, gak terhormat semuanya ini. Ada aturan. Jadi ini 9 orang yang boleh berbuka puasa. Anak kecil dan orang gila. Orang sakit dan orang tua. Haid dan nifas. Hamil menyusui. Kemudian yang ke-9 adalah orang bepergian. Lah selain daripada orang yang bepergian, selain daripada 9 ini, maka wajib Anda berpuasa. Kalau Anda tidak berpuasa, hukumnya dosa besar. Digantung kakinya nanti. Mengalir darah dari mulutnya. Dan dia meraung-raung di neraka jahanam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah, petunjuk. Dan bagi siapapun yang pernah berbuka puasa, hendaknya bertobat kembali kepada Allah. Jangan sampai nanti keburu digantung baru menyesal. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.